Poin yang pertama adalah fungsi kurikulum yang akan saya bahas, yaitu fungsi kurikulum ini terklasifikasi atau terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, secara umumnya terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi guru. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pengawas. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi orang tua. Yang keempat, fungsi kurikulum bagi masyarakat. Dan yang kelima, fungsi kurikulum bagi siswa. Baik, yang pertama adalah fungsi kurikulum bagi guru. Jadi, fungsi kurikulum bagi guru ini adalah sebagai pedoman untuk guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan juga pengawas, yaitu sebagai pedoman untuk kepala sekolah maupun pengawas dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya fungsi kurikulum bagi orang tua, yaitu sebagai pedoman bagi orang tua dalam membimbing anaknya belajar di dalam rumah. Selanjutnya adalah fungsi kurikulum bagi masyarakat, yaitu sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Yang terakhir adalah fungsi kurikulum bagi siswa, yaitu sebagai pedoman belajar bagi masing-masing siswa tersebut. Yang berikutnya yaitu komponen yang terdapat dalam kurikulum 2013. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama yaitu komponen tujuan, yang kedua komponen isi, yang ketiga komponen proses, dan komponen evaluasi. Komponen yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan pada kurikulum ini adalah komponen yang diarahkan pada hasil yang diharapkan. Jadi setiap kurikulum akan memiliki hasil yang diharapkan. Nah, harapan ini kalau kurikulum di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu komponen isi. Nah, komponen isi ini atau disebut juga komponen materi. Kenapa harus ada komponen isi atau materi? Karena setiap kurikulum harus mengandung isi atau materi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga segala sesuatu materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan siswa. Lanjut ke komponen proses. Komponen yang ketiga, komponen ini yaitu komponen yang ada dikarenakan untuk mewujudkan sebuah teori atau konsep menjadi sebuah pelaksanaan. Namanya juga proses ya. Jadi dalam kurikulum harus ada komponen proses yang mana komponen ini harus bisa mewujudkan suatu teori atau konsep menjadi sebuah pelaksanaan dalam kelas. Yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Sesuai namanya, komponen evaluasi ini ialah komponen yang memiliki fungsi pada proses pemberian penilaian dari proses pembelajaran yang sudah ada. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur kurikulum pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi dapat dilihat di sini, ini adalah struktur kurikulum mata pelajaran versi Kemendikbud. Langsung saja kita simak pada baris nomor 3 tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi ini adalah kolom mata pelajaran. Pada baris nomor 3 ada Bahasa Indonesia. Lalu di bawah alokasi waktu per minggu ini ada angka Romawi 1 sampai 6 ini menunjukkan kelas. Jadi untuk
alokasi waktu per minggu ini untuk kelas 1 ada 30 jam, kelas 2 32 jam, dan yang terakhir kelas 6 ini ada 36 jam. Lalu untuk bahasa Indonesia sendiri, untuk kelas 1 ada 8 jam, untuk kelas 2 ada 9 jam, lalu yang terakhir kelas 6 ini ada 7 jam. Jadi mengapa alokasi waktu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di MI atau SD ini yang paling banyak? Jadi mata pelajaran bahasa Indonesia di MI atau SD ini yang paling banyak durasi waktunya atau alokasi waktu jamnya itu karena mata pelajaran bahasa Indonesia ini memiliki 4 kompetensi inti yang setiap kompetensi tersebut memiliki KD atau kompetensi dasar yang berbeda-beda. Jadi jam belajar siswa sekolah dasar atau MI, jadi SD atau MI, jam belajarnya itu pada kurikulum 2013 ini lebih banyak dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Jadi lebih banyak dibandingkan dengan kurikulum KTSP sebelum kurikulum 2013. Menurut Kemendikbud sendiri, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan adanya tambahan jam belajar ini dan pengurangan jumlah kompetensi dasar, guru memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi pada siswa yang aktif. Seperti itu. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan bahasa Indonesia. Apa sih standar kompetensi lulusan bahasa Indonesia? Standar kompetensi lulusan itu atau yang disingkatnya SKL. SKL ini adalah hasil analisis kompetensi yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah kurikulum. Nah, ini biasanya mencangkup 3 SKL, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk SKL Bahasa Indonesia sendiri, sini akan saya bacakan. Kalau sikap dalam bahasa Indonesia, SKL-nya yaitu memiliki perilaku yang dan tempat bermain. Itu untuk SKL sikap. Untuk SKL keterampilan, yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Berikutnya yaitu SKL pengetahuan. SKL pengetahuan bahasa Indonesia ini adalah memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, wawasan, kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait dengan fenomena dan kejadian di lingkungan sekitar. Jadi intinya SKL ini adalah hasil dari analisis penyusunan kurikulum. Biasanya ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan. SKL ini pun biasanya menjadi pedoman untuk penyusunan kisi-kisi ujian nasional sebagai upaya untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada suatu mata pelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silabus pembelajaran bahasa Indonesia MI atau SD. Dalam silabus ini saya mencontohkan pada kelas tinggi, yaitu kelas 4 semester 2.
materinya yaitu teks pengumuman dengan standar kompetensi yaitu mendengarkan pengumuman. Pada standar kompetensi ini memiliki kompetensi dasar, yaitu menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, siswa harus mampu menuliskan pokok-pokok pengumuman. Yaitu dengan langkah kegiatan pembelajaran adalah siswa mendengarkan terlebih dahulu pengumuman yang dibacakan oleh guru berdasarkan bahan ajar yaitu berupa surat kabar. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi yang kedua yaitu menuliskan kembali isi pengumuman. Dengan langkah kegiatan pembelajaran yaitu siswa mencatat pokok-pokok pengumuman yang telah didengarkan yang sebelumnya dibacakan oleh guru berdasarkan dari surat kabar tersebut. Selanjutnya adalah menyampaikan kembali isi pengumuman, yaitu dengan langkah kegiatan pembelajaran siswa menuliskan isi pengumuman ke dalam beberapa kalimat. Ya, contohnya siswa tersebut menuliskan kembali isi-isi pengumuman tersebut, isi-isi pengumuman yang telah didengarnya tersebut ke dalam beberapa kalimat. Jadi menyusun kalimat atau membuat kalimat berdasarkan isi dari pengumuman yang telah dibacakan oleh guru berdasarkan surat kabar tersebut. Seperti itu. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi yang keempat adalah mendengarkan pengumuman lain dan menyampaikannya kembali. Dengan langkah kegiatan pembelajaran yaitu siswa menyampaikan isi pengumuman tersebut dengan intonasi, pelafalan, dan ekspresi yang tepat. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya di SDN 2 Ngadi Lampung melalui sebuah RPP. Jadi di SDN 2 Ngadi Lampung ini menggunakan kurikulum darurat, yaitu untuk pembelajaran jarak jauh dan menyederhanakan KD. Namun untuk RPP tetap mengikuti standar nasional K13. Di sini membahas di kelas tinggi atau kelas 5 dan tema udara bersih bagi kesehatan. Pada tema ini ada dua mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Di Bahasa Indonesia ada 2 KD. KD yang pertama yaitu mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. KD yang kedua yaitu menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Dari dua kompetensi dasar ini dikembangkan menjadi sebuah indikator. Dari KD 3,2, indikatornya yaitu menyebutkan jenis kata tanya dan fungsinya. Dan dari KD 4,2, yaitu mengembangkan kata tanya berdasarkan peta pikiran. Lanjut pada langkah-langkah pembelajaran. Didahului dengan kegiatan pendahuluan, yaitu guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa, lalu mengecek kesiapan diri dengan mengabsen dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, tempat duduk siswa, lalu menginformasikan tema dan materi yang akan dipelajari pada hari itu. Lanjut ke kegiatan inti. Kegiatan inti pertama, siswa disuruh mengamati gambar pada buku siswa.
Nah, pada gambar itu siswa disuruh menceritakan hasil pengamatannya. Jadi ada gambar, lalu siswa disuruh menyebutkan apa yang dilihat dari gambar itu, lalu siswa menunjuk seorang siswa untuk menceritakan hasil pengamatannya. Nah, ketika guru bertanya, pasti guru akan menyebutkan kata-kata tanya seperti apa, siapa, bagaimana. Nah, itu sudah masuk dalam KD Bahasa Indonesia tadi, yaitu menyebutkan jenis kata tanya dan fungsinya. Dilanjutkan lagi pada kegiatan siswa disuruh membaca sebuah bacaan. Nah, setelah membaca bacaan, siswa diminta untuk membaca pertanyaan. Di pertanyaan ini kemudian di buku ada sebuah peta pikiran, yang mana di peta pikiran itu ada beberapa kata tanya, dan siswa disuruh menjawab kata-kata tanya tersebut berdasarkan bacaan di atas. Ya, jadi sesuai dengan KD Bahasa Indonesia tadi, siswa disuruh menyebutkan jenis kata tanya dulu, lalu siswa diminta menjawab soal tadi, yaitu berarti masuk ke indikator mengembangkan kata tanya berdasarkan peta pikiran. Selanjutnya saya akan menjelaskan RPP yang saya dapatkan dari SD yang saya observasi, yaitu pada SDI Surya Buana Malang. Yang saya dapatkan ini adalah RPP kelas tinggi, yaitu kelas 6 semester 1. RPP ini merupakan RPP kurikulum 2013. Materi pokok mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang teks eksplanasi. Baik, langsung saja untuk kompetensi dasar muatan mata pelajaran bahasa Indonesianya yaitu menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan indikatornya yaitu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia. Selanjutnya kompetensi dasar yang kedua adalah menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dengan indikator mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran atau biasa juga disebut dengan mind map. Seperti itu. Baik, langsung ke langkah-langkah pembelajaran, yaitu yang pertama, karena RPP ini masih menggunakan RPP sebelum pandemi, yaitu RPP kurikulum 2013. Jadi untuk kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal, yaitu siswa berbaris di depan kelas seraya guru memeriksa kebersihan baju, rambut, tangan, dan kaki, serta memeriksa kehadiran siswa atau mengabsen kehadiran siswa yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, guru mengucapkan salam, dilanjutkan dengan berdoa sebelum belajar. Langsung untuk kegiatan intinya yaitu siswa diberikan instruksi oleh guru untuk mengamati lampu
dan kipas angin di ruangan kelas. Jadi siswa disuruh atau diberi instruksi oleh guru untuk mengamati lampu dan kipas angin di ruangan kelas. Kemudian guru tersebut mengajukan pertanyaan pembuka. Tahukah kamu tokoh penemu listrik? Bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu di kelas? Nah, ini adalah 2 kalimat pertanyaan. Seperti itu. Jadi ada tahukah kamu dan juga bagaimana. Jadi intinya pada kalimat tahukah ini dan kalimat bagaimana ini menunjukkan kalimat tanya. Seperti itu. Selanjutnya, siswa mengidentifikasi masalah, yaitu dengan cara siswa berpasangan diminta untuk berdiskusi untuk menemukan jawaban dari 2 pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. Seperti itu. Jadi, selanjutnya adalah pengumpulan data. Jadi siswa ini secara berantai diminta untuk membaca teks tentang penemu listrik yang terdapat di buku dengan suara dikeraskan. Seperti itu. Selanjutnya, siswa secara acak menjawab pertanyaan bacaan yang dibaca oleh guru. Seperti itu. Siswa secara acak menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh guru sebelumnya. Jadi dilakukan secara acak. Selanjutnya siswa lain saling melengkapi jawaban untuk mendapatkan jawaban yang lengkap, kemudian menuangkan dalam bentuk peta pikiran atau mind map ini. Seperti itu. Jadi ini adalah beberapa kegiatan inti pada materi bahasa Indonesia. Mungkin itu sekilas RPP yang saya dapatkan dari sekolah yang saya observasi. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Itu yang bisa saya dan rekan saya Mbak Rani Rosa Silvia sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.